لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang dihormati Bapak-bapak, Mami-mami, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita setiap kali ingin atau akan melakukan suatu hal-hal yang positif, lebih khusus mudzakarah? Karena memang tiang pelunggusan ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk malam ini berada di Riyadhul Jannah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi Riyadhil Jannah farta'u." Sabda Nabi Muhammad SAW, apabila engkau lewat di taman surga, maka mampirlah, mentelah. Jadi, wa ma Riyadhul Jannah? Para sahabat bertanya, Nabi sedang di taman surga wahai Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab para sahabatnya dengan majalisul ilmu, yaitu majelis-majelis yang membahas tentang ilmu, tentang amal iman, tentang bagaimana kita semakin dekat, semakin cinta kepada Allah. Inilah yang membuat kita alhamdulillahirabbil alamin, tiang pengurus kami terpilih malam ini untuk kita sama-sama berada di taman surga. Karena mungkin di luar sana banyak saudara-saudara kita yang kuat, mungkin dia lebih sehat, mungkin dia lebih kuat, mungkin dia lebih kaya, mungkin dia lebih terhormat dari kita. Tapi inilah kita terpilih alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita berada di taman surga, majalisul ilmi. Jadi semua niki tiada lain adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sama-sama syukuri. Kedua kalinya mari kita bacakan shalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan gigih sampai beliau dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran unta, bahkan dengan kotoran manusia. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah rumah untuk pergi sholat menuju Ka'bah. Beliau dilempar dari atas rumah. Beliau membersihkan dan melanjutkan perjalanan menuju Masjidil Haram. Kemudian esoknya dilempar lagi. Ketiga dilempar, setiap hari dilempar. Hari berikutnya Rasulullah SAW bertanya, kenapa hari ini tidak ada yang melempar saya? Kata beliau, bertanya kepada sahabatnya, wahai Rasulullah, yang kemarin dan kemarin lagi itu yang selalu melempar engkau tersebut ternyata hari ini sedang sakit. Dia sedang sakaratul maut. Lalu Rasulullah SAW sepulang dari melaksanakan sholat berkunjung ke orang yang sakit tersebut, walaupun orang tersebut pernah dan sering melempari Nabi Muhammad SAW dengan kotoran. Bayangkan ketika kita pergi ke masjid dilempari oleh kotoran, mungkin kita nggak pernah balik. Tapi beginilah akhlak dari Nabi Muhammad SAW yang harus sama-sama kita ikuti. Mudah-mudahan. Kemudian yang ketiga, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk keluarga kita yang mungkin sedang dalam keadaan susah karena kesakitan dan lain-lainnya. Semoga apa yang mereka alami segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan kebahagiaan yang berlipat-lipat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah al-Fatihah. Bismillah. Kemudian yang keempat, kita tabarruk. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari kitab Durratun Nasihin yang dikarang oleh ulama yang bernama Utsman bin Hasan bin Ahmad. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau
ala hadhihi niyah, mari kita hadirkan Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Bismillah. Kita akan coba membuka kitab yang bernama Du'atul Nasihin. Situasi yang enggak boleh kita, enggak ilmu kan. Tiap buka kebetulan barang jalan untuk Ustaz Muhammad ini. Kalau ada si Ustaz di bawah lain nanti bertanya ke guru. Alhamdulillah. Di Al-Majlis Sultani wal Ashrun, pada majelis yang ke-22 fi bayanil iman, yang menjelaskan tentang iman. Jadi kita alhamdulillah sudah beriman, tapi apakah iman kita itu sudah pas sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita lihat apakah iman kita sudah mencapai, karena iman itu bertahap-tahap. Sama dengan sebuah hadis yang berbunyi al-iman yazidu wa yanqus. Iman tiang mengusami, terkadang dia yazidu bertambah. Kapan dia bertambah? Ketika kita di majalis ilmi, ketika kita di majalis zikri, ketika kita berdoa mengingat Allah, itu akan naik. Tetapi ketika kita berada dalam posisi tidak ibadah, naudzubillah, bukan dalam keadaan maksiat, maka ketika kita bermaksiat itu iman kita semakin turun. Sehingga yang paling kita khawatirkan adalah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, ketika melakukan perbuatan tercela yang berkecabut, naudzubillah. Karena ini yang akan menyebabkan kita memiliki posisi, kalaupun mudah-mudahan kita mendapatkan karunia berupa surga dari Allah, beda posisi, ada posisinya masing-masing. Mari kita buka di dalam suratul Anfal. Di dalam kitab ini mengutip surah Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna al-kamiluna fil imani. Ini tafsirannya. Yang ayatnya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang artinya innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin, di tafsirannya mengatakan al-kamiluna fil iman, orang-orang yang keimanannya ini sempurna, yang levelnya sudah hampir 100%. Kalau ini kita miliki, maka insya Allah tanda-tandanya adalah alladzina, yang apabila, jadi iman yang apabila, ini kan tandanya kira-kira kita memperoleh keimanan yang kamil. Tandanya idza dzukirallahu, apabila disebutkan, apabila ia mendengar nama Allah, wajilat qulubuhum, maka hatinya menjadi tergetar. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, dia merasa tergetar. Fazi'at bi'tidzalihi wa tanhiba min jalalihi, jadi karena dia merasa keagungan Allah, namun mendengar nama Allah dia tergetar dan merasakan keagungan Allah. Maka alhamdulillah jika ada di antara kita semua yang seperti ini, maka inilah yang disebut dengan al-kamiluna fil iman, kesempurnaan iman. Kenapa ulama ini menyebutnya? Karena memang jarang sekali begitu kita dengar nama Allah kita tergetar. Kemudian lanjutannya di dalam surah Al-Anfal, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, apabila dibacakan oleh orang untuk dia ayat-ayat Allah, maratnya baca yang tunggu, zadatuhum imanan, apabila ada yang kita dengar teman kita membaca Al-Quran, kemudian kita menjadi bertambah keimanan. Ini ciri kedua. Yang pertama tadi tergetar hatinya ketika mendengar nama Allah. Kemudian apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, keimanannya menjadi bertambah dan terus bertambah. Maka insya Allah ini adalah masuk ke dalam kelompok al-kamiluna fil iman. Kemudian lanjutan ayatnya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya. Jadi yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kita selalu bertawakal
kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal terkait dengan wa'ala rabbihim yatawakkalun. Seorang sahabat, bukan sahabat, seorang ulama sufi di negeri Basrah yang bernama Ibrahim bin Adham rahimahullah. Ini ceritanya, Ibrahim bin Adham ini adalah seorang waliullah. Beliau lahir pada tahun 90 Hijriah dan wafat pada tahun 160 Hijriah. 90 sampai 160, kira-kira 70 dan pada. Jadi umurnya kira-kira 70 seperti kebanyakan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau awalnya adalah seorang raja, beliau seorang pangeran, lalu setelah orang tuanya meninggal, dia naik tahta menjadi seorang raja. Kebiasaan raja-raja itu selalu berburu, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia mereka sering berburu, menembak burung yang benarnya kan dua menembak, kebiasaan raja-raja, nembak mayang, berburu. Pada saat Ibrahim bin Adham masih menjadi raja, beliau berburu. Dia menjambukan takilan, kan berburu jambukan takilan. Pas baru dibuka takilan ini, datang seekor burung gagak langsung menggenggam kandung, lautnya diambil terus dibawa pergi. Lalu naik ke atas, dia landai begitu. Akhirnya Ibrahim bin Adham penasaran, dia ambil kudanya dan mengejar apa yang ingin ditunjukkan oleh burung ini. Dia sekalian jauh aku, dikejar, sampailah burung itu pada sebuah tempat dan dia memberikan makanan yang diambil kepada seorang laki-laki yang ternyata laki-laki ini diikat tangannya dan diikat kakinya. Laki-laki yang diikat itu adalah seorang pedagang yang kemalaman karena dia sendiri akhirnya dicegat dan dirampok, lalu diikat kaki dan tangannya. Lalu Ibrahim bertanya, Ibrahim bin Adham, siapa engkau? Dia bercerita, saya orang pedagang. Bagaimana keadaan di sini? Saya di sini sudah 6 hari 6 malam dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan saya kelaparan, katanya. Ini ada juga di kitab Prosperia. Lainnya Prosperia. Saya tidak pernah merasa kelaparan, katanya. Kenapa? Karena burung ini setiap hari, pagi, siang, dan menjelang malam itu selalu datang. Ya jauhan gede mana-mana ke orang, sehingga walaupun dia terikat kaki dan tangannya, masya Allah, dia tidak pernah merasakan kelaparan. Kenapa? Karena ternyata pedagang ini dia tawakalnya terhadap Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Mendengar jawaban dari pedagang tersebut, Ibrahim bin Adham langsung pulang. Sampainya di rumah, dia beritahu ke keluarganya, saya turun tahta, engkau menjadi raja, diserahkan semuanya kepada keluarga yang menjadi putra mahkota, dan dia pergi ke Ka'bah, berjalan dari Basrah sampai ke depan Ka'bah. Di sana dia bertawaf, dia bersyukur setelah sampai di Ka'bah, dan dia membuka pakaian kerajaannya, pakaian jubah rajanya menjadi pakaian sufi. Beliau ini terkenal dengan kekonakannya, sehingga pada saat Ibrahim bin Adham lewat di pasar di Basrah, orang-orang yang melihatnya menghampiri, wahai waliullah, ad'uni, wahai waliullah, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Jadi berbatur sehari-hari Basrah, wahai waliullah, katanya di Al-Quran itu ada ud'uni astajib lakum, yang artinya ud'uni, berdoalah kepada aku. Firman Allah, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan. Wa nahnu mudahim nad'u, sedangkan kami dari dulu nad'u, berdoa, fala yustajabu lana, sedangkan ini terkabulkan. Sejak umur balik saya ingat mudahim nad'u fala yustajabu lana. Ya kembali, wahai waliullah, kami berdoa sudah dari dulu sampai hari ini belum juga dikabulkan.
Padahal di Al-Quran ud'uni astajib lakum. Waliullah yang bernama Ibrahim bin Adham menjawab, qala ya ahlal Basrati, wahai penduduk Basrah, ma taqulubukum fi asyrati asya'a, sesungguhnya hati kalian telah mati dalam 10 hal, katanya wali ini. Saya ngerasa innalillah, keras mati hati sehingga walaupun berdoa ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum, firman Allah, tapi ini diterima karena hati sudah mati, katanya. Berbeda hati mati menurut Ibrahim bin Adham. Yang pertama, tandanya hati yang mati adalah al-awwalu. Jadi yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah, al-awwalu yang pertama, araftumullah ta'ala wa lam tu'tu haqqah. Yang pertama yang menyebabkan hati kalian mati, katanya Ibrahim bin Adham, adalah engkau mengenal Allah, tahu badan Allah, Allah itu sebagai Tuhan, Allah itu sebagai zat yang kita sembah, wa lam tu'tu haqqah. Engkau tahu Allah, tapi engkau tidak berikan hak Allah. Berbeda hak Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda tentang hak Allah. Beliau bersabda sambil mengkhitab Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, sabda Nabi, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah ta'ala, tahukah engkau apa itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala? Sabdanya Nabi. Beliau menjawab, Mu'adz menjawab, ma haqqullahi wallahu wa rasuluhu a'lam. Jadi Mu'adz bin Jabal menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi ini adalah bentuk tarahum, bentuk ikram, bentuk penghormatan dari seorang sahabat. Jadi dia itu menjawab, tahukah engkau apakah itu hak Allah? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah menurut Nabi Muhammad SAW adalah an ya'buduhu 'abduhu, bahwa kita ini harus menyembah Allah. Jadi hak Allah itu harus kita sembah. Wa la yusyriku bihi syai'an, dan hamba Allah itu tidak boleh mensekutukannya dengan segala apapun. Kita mudah-mudahan sampai kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un tidak akan melepaskan keimanan dan keislaman. Amin ya rabbal alamin. Tetapi yang namanya syirik ini kan terbagi dua. Ada syirkul kubra atau kabir. Syirik yang besar itu menyembah selain anta'budu ma siwallah, menyembah selain Allah, menyembah patung, pokoknya menyembah selain Allah. Ini jelas-jelas. Ini namanya syirkul kubra. Tetapi ada syirik yang kecil. Terkadang ini yang sulit untuk kita hindari. Syirik kecil adalah ini yang sulit. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada yang menyinggung. Terkadang kita takut terhadap gelap, tersuruh tidak muncul. Insya Allah saya takut. Ini yang ada dalam diri tiang, yang mungkin sebagian jamaah dan arah saya tambah. Nah, termasuk ini syirkul asghar, syirik yang kecil, tetapi menyebabkan kita menjadi mati hati. Terkadang ada yang mudah tidak terkadang pelan, ada yang percaya terhadap sesuatu, namun terkadang insya Allah menghindari. Inilah yang disebut dengan syirkul asghar. Memang kita tidak sampai terhadap, mudah-mudahan tidak menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi syirkul asghar ini juga membuat kita mati hati, sehingga ini yang menyebabkan doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, pasti itu lebih gembira karena ada hal-hal yang menyebabkan Allah belum berkenan. Itu masih syirkul asghar. Ini yang mudah-mudahan kita dapat menghindarinya. Kemudian menurut Ibrahim bin Adham, yang kedua yang menyebabkan hati tiang kelompok Islamiyah menjadi hati, wasani qartul Qur'ana
walam ta'malu bihi. Menurut Ibrahim bin Adham, engkau semua membaca Al-Quran walam ta'malu bihi, tetapi engkau tidak mengamalkan Al-Quran tersebut, katanya. Pada baca Al-Quran, tetapi kita tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Misal, aqimus sholata wa atuz zakat. Ada orang-orang yang enggan membayar zakat. Atau innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Ada namanya khamar, itu harus kita jauhi. Atau ada juga yang paling singkat, sering-sering kita meninggalkan. Misalnya menyantuni anak yatim, ada di dalam Al-Quran. Jadi terkadang kita sering sampai melupakan anak yatim. Itu semua yang ada di dalam Al-Quran terkadang sulit untuk kita lakukan. Kita masih melaksanakan sebagian-sebagian. Ini yang menyebabkan hati mati menurut ulama yang bernama Ibrahim bin Adham. Wasalitu, yang ketiga menurut beliau adalah idda'aitum adawata syaitan. Kalian, katanya Ibrahim bin Adham, idda'aitum, kalian memproklamirkan sebutan diri adawata syaitan, permusuhan dengan syaitan. Wa ati'tumuhu, sedangkan kalian sering mentaati syaitan. Berbeda misal, katanya jangan mengganggu arak di masjid. Ustaz Muhammad bang, as-salatu khairun minan naum. Lalu sakit kamu simbol. Jika syaitan ini adalah merupakan musuh yang nyata bagi kita, tapi terkadang itu tidak benar. Ini maksud dari Ibrahim bin Adham. Ini untuk yang pribadi ataupun jamaah yang merasa. Jadi dia sesuatu ada yang seperti Ustaz Muhammad mau sampai azan dan yang lainnya. Jadi terkadang kita mengikuti syaitan, padahal musuh yang nyata bagi kita itu adalah syaitan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang syaitan adalah turunan dari iblis. Di dalam kitab Midrajus Shaghir fi Ulumit Tafsir disebutkan bahwa bosnya setan ini bernama Azazil. Azazil setelah dilaknat menjadi iblis. Mulanya Azazil, dan dia menjadi orang yang paling terhormat, paling banyak ibadahnya di penduduk surga. Bahkan malaikat Jibril kalah sama Azazil. Nah, Azazil ini begitu melihat Nabi Adam yang diciptakan dari tanah, ya Allah, meniru. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah mengumpulkan seluruh penduduk malaikat untuk menanyai mana yang lebih pintar, mana yang lebih bisa menjawab, maka itulah yang lebih mulia. Secara penciptaan, secara hukum alam, tanah lebih rendah statusnya daripada api. Sehingga Azazil waktu itu yang berubah menjadi iblis. Iblis artinya orang yang malpun. Azazil itu dia mulia seharusnya. Tapi karena dia takabur, sombong dengan kemuliaannya, tingginya derajatnya, saking banyak ibadahnya, banyak ibadah iblis, banyak pengetahuan iblis itu menjadi zom alias kosong, terbakar dengan ketakaburannya. Ana khairun minhu, katanya Azazil yang berubah menjadi iblis. Saya lebih baik daripada Adam, katanya. Khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api, katanya. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Ini yang menyebabkan Azazil waktu itu tidak mau sujud. Usjudu li Adama fasajadu illa iblisa. Sejak itu dia berubah nama dari Azazil menjadi iblis, mal'un. Aba, karena dia enggan, wastakbara dan sombong.
Kalau penyakit sombong ini membakar seluruh amal ibadah. Ini yang sangat berbahaya, sehingga agak melebar sedikit agar kita menjauhi takabur. Apapun perbuatan amal ibadah yang tiap kami laksanakan, baik di masjid ataupun di luarnya, tapi ketika ada takabur, maka ini adalah saudaranya syaitan, berteman dengan iblis yang semula namanya terhormat berubah menjadi iblis yang artinya mal'un, dilaknat oleh Allah. Maksud mal'un adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengatakan diri kita idda'aitu ma'adawastas syaitan, kita proklamirkan permusuhan dengan syaitan, maka mari kita jangan ikuti nabi sasina tenak si syaitan. Misal kadang alhamdulillah nih kita pada kuat-kuat negara lamun para tesak tiangkan ngajar lagi SD, masya Allah Arabnya saling godel. Tapi alhamdulillah karena kita di sini di negara saling godel, mungkin entah kita godel si syaitan ngantok mungkin jadi itu perbuatan syaitan. Ketika kita mengantuk, ketika kita dijomet, ketika kita ingin berkata-kata dengan teman kita, itu adalah pada saat itu syaitan sedang menggoda kita. Kita kadang ini dalam niu-niu marinya subul fusa. Fusa adalah kentut tanpa bunyi, sedangkan turuh kentut yang boleh. Jadi terkadang syaitan ini mengganggu sekali, dan jangan kita ikuti dari apa yang diinginkan oleh syaitan. Wal-rabi'u, dan yang keempat, taquluna, yang keempat, taquluna innakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatihi. Kita mengatakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ibrahim bin Adham, walam ta'mal lakum daripada laksanaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiang jadi masalah. Masalah. Alhamdulillah ada beberapa teman terus yang singkat sepele memang. Idda'aitu taquluna innakum min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatihi. Kita mengaku saja sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi banyak sekali sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak kita laksanakan. Palingan kan ada di dalam Bulughul Maram mengatakan untuk kita selalu bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu'in. Alhamdulillah pas berwudu ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih spesifik. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salatin. Indah wudu dapat kita laksanakan, masih semua sholat ini di rumah. Tapi ketika kita mau sholat itu ya tergantung kebiasaan Pak. Dan masalah perlu sugi bagaimana. Padahal ada Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli sholatin." Itu yang ternyata kita masih diam, masih menung dan masa terus pedang kantong. Jadi banyak sekali sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saya kasih tahu sunnah. Saya ingin, alhamdulillah kita mari yang kecil sudah dulu kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk memuliakan anak yatim. Itu adalah termasuk yang paling diutamakan di dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah yang makin engkah kendor aja yang berkelas boya itu tahu kendor nanya. Alhamdulillah makin yang goa yang kajang bijajari yang belum sami ala bijen anto to kopi. Alhamdulillah. Jadi tiang dodok untuk melaksanakan sunnah. Dan itu semua pengacara Jumat gitu. Jadi mudah-mudahan tidak mengganggu masyarakat ketika mereka terkadang lalu-lalu ingin supaya begini
mumparat. Jadi mereka terkadang ingin mengamalkan sunnah. Wal khamisu, yang kelima, idda'aitum dukhulal jannah, da'autum dukhulal jannah. Katanya Ibrahim bin Adham, da'autum, kalian berdoa, selalu berdoa, dukhulal jannah, untuk masuk ke dalam surga. Dilarang dengan berdoa di tangan neraka. Selalu da'autum dukhulal jannah wa lam ta'malu laha, sedangkan kalian tidak bekerja sehari-hari untuk masuk ke dalam surga. Kita Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon agar Engkau memberikan keridhaan-Mu dan izinkan kami masuk ke dalam surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Insyaallah karena kita doa mirip kan. Doa untuk masuk ke dalam jannah, surga. Tetapi katanya Ibrahim bin Adham, wa lam ta'malu laha, tapi ternyata kalian tidak bekerja untuk ke arah surga. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Rawahul Bukhari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man, siapa saja, bana, membangun masjidan, masjid, banallahu." Ini jawabannya, banallahu, pasti Allah membangunkan baitan fil jannah, sebuah surga, sebuah rumah surga. Jadi ketika yang belum bersami Islamiyah membangun masjid Al-Hikmah maupun masjid Baitul Taqwa dan masjid-masjid lainnya, maka ini ganjarannya adalah banallahu lahu baitan fil jannah. Mudah-mudahan tiang atau jamaah lain begitu ada pengumuman dari Mami Jun, dari Ustaz Mat, kawan-kawan berhari selesai berhari pelan untuk melaksanakan banallahu, untuk melakukan membana masjid. Mudah-mudahan, dan memang bukan hanya tenaga. Jadi banallahu itu adalah jawaban dari orang yang membangun bukan sendirian. Dia mampu mendah sengkeun bangun masjid satu hari ada gudang. Sengkeun. Jadi mari kita yang punya kekuatan, gunakanlah kekuatannya. Yang punya waktu, walaupun tidak kuat, yang mana-mana buat sipaku. Pun yang tidak punya itu semua mana-mana emel. Kenapa? Karena dia mungkin sibuk. Tuh, paling tidak dia menyerahkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid Al-Hikmah maupun masjid-masjid yang lainnya. Alhamdulillah tertengin. Ini satu pilar. Jadi ada beberapa yang didatangi untuk tender, tidak satu pilar, untuk menanggulangi. Itu untuk orang-orang yang parang sibuk. Ini terdatangin jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tiang Bulu Sami begitu tiang dengar Mami Jun ngomong, guru masyarakat. Ini menandakan kita mengamalkan dan melaksanakan doa kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wal jannahnya tercapai dengan membangun masjid. Tapi terkadang masjid itu setelah dibangun itu segesa. Wa antaqulu masajidahu, memakmurkan masjid. Allah kisah sengke. Jadi sama-sama sengke memang, sama-sama sulit membangun masjid, sulit kalau sendiri. Tapi kalau kita kompak, Pak RT, masyarakat, yang alhamdulillah yang bersama Islamiyah, sehingga alhamdulillah masjid kita ini dalam yang kita sekecamatan dan aset kemos aset dengan kebersamaan. Jadi yang punya tenaga, yang punya pikiran, yang punya uang, yang punya waktu, mari kita luangkan untuk pembangunan masjid tercinta ini, untuk kita melaksanakan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kemudian di dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ahabbul biladi masajiduha, ahabbul biladi fil ardi masajiduha.
Katanya sabdanya Nabi Muhammad SAW, sepaling bagus, sepaling sak benar si Nabi Muhammad SAW, sepaling sak sukain, yang paling disukai adalah ahabul biladi fil ardi masajidha, yang paling diridhoi adalah masjid. Jadi begitu kita memang berada di masjid, mudah-mudahan yang perlu sami senamian tadi sempat berniat, niat Nabi niat untuk iktikaf. Jadi ketika yang perlu sami senamian, walaupun pulang dari silaturahmi ke misalnya ke teman yang lain itu berarti keluarga lewat ke masjid panggil lidah, maka silahkan jamaah senamian duduk sambil niat nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Sengke bahasa sasa, aku niat i'tikaf di masjid niki karena Allah Ta'ala. Padahal hanya masalah untuk sekedar melepas lelah, alhamdulillah. Apalagi yang belum senamnya tadi dari maghrib sudah berniat, masya Allah. Hiroh tulisan si malaikat searah kanan. Kemudian kita berniat juga dengan berada di sini untuk menjalankan sabda Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi fardhatun, bahwa menuntut ilmu berada di madzhab seperti ini adalah fardu. Fardu ini kan wajib, fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Insyaallah semua yang hafal thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi kita niat menggugurkan kewajiban kita untuk menuntut ilmu, maka menggugurkan kewajiban ini adalah dengan niat lillahi ta'ala, maka kita mendapatkan ganjaran berupa tawadhu minallah. 10 ya. Kebetulan atau baiknya Pak RT kena anda dulu. Tunas waktu dari sekali pada lanjutkan dengan salat isya nanti. Yang ke-6, wasadisu, yang ke-6, da'autumun najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Yang perlu sami, katanya Ibrahim bin Adham selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka najata minan nar. Ya Allah, kami berdoa untuk selamat dari api neraka. Wa na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min adzabin nar. Kita berdoa untuk selamat dari neraka, tapi terkadang katanya beliau, ramaitum anfusakum, jelek pada diri tidak neraka dengan perbuatan-perbuatan yang memang mengarah kepada masuk ke dalam neraka, nungkulan, ghibah, sehingga mudah-mudahan bisa arah bantuan dewa. Berdoa baik haknya, maka kita yang memperoleh bagian dengan cara bana masjid dan sandi pada doa baik, sandi ambil jubulan doa baik, memang dek mau dia dek surga. Jangan kita omongkan lagu dalam panitia ada harus dengan ini itu yang perlu selama namun Pak RT jangan tugas nih, tapi dia review ini tugas nih. Wasabiru kebetulan sekali. Qultum innal maut haqqun.
Sesungguhnya kematian itu benar. Walam tasta'iddu lahu. Kita katakan kematian itu benar, pasti. Benar-benar sakti. Innalillahi. Lalu pernahkah kita selalu mempersiapkan diri untuk kematian tersebut? Karena ini sibuk sekarang macam. Jadi ini kebanyakan dari kita. Wathaminu, yang ke-8, ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum walam tanzuru li'uyubi anfusikum. Kalian semua, katanya ulama ini adalah kalian sibuk dengan aib saudaramu. Kita katakan ini semoga ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum. Disibuk lalu kita al-batul walam tanzuru li'uyubikum. Atau ternyata tiang baik arah aib. Sama boleh aib. Yang penting jangan kita lihat aib teman. Kalau ini yang kita lakukan terlalu sibuk dengan aib teman, tandanya hati kita mati, yang berakibat doa kita menjadi sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut seorang waliullah yang bernama Ibrahim bin Adham. Wattasi'u, yang ke-10, akaltum ni'mata rabbikum. 9. Wattasi'u, yang ke-9. Ini lalu tutup diri nih, yang salah ngomong. Wattasi'u, yang ke-9, akaltum ni'mata rabbikum. Kalian memakan nikmat dari Tuhanmu, falam tashkuru lahu. Buat nikmat Allah. Dan terkadang dilupa. Paling ini rasa dosa, paling rasa korban. Ternyata itu semua nikmat dari Allah. Timah terbangkan. Terkadang nonton di terbang sama Allah. Timah terdosa. Kalau tidak diberikan oleh Allah, tidak. Jadi begitu. Jadi semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun dengan berkedip. Berkedip ini kan nikmatul madhumah, yang sudah terbiasa. Tapi ada orang yang tidak bisa berkedip, mengakibatkan dioperasi pun dengan buang angin. Tapi mencus dia. Ada orang yang tidak bisa mencus, itu pun mengakibatkan dioperasi. Apalagi rusak beli seluruh dan baru, insya Allah pasti dioperasi karena akan mengakibatkan pembengkakan rintian di masukun. Dalam sebulan operasi paling sekali operasi minor dalam sebulan, bahkan bisa sampai operasi yang besar sampai debius. Itu semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ashiru, yang ke-10, kena terbaru. Yang ke-10 terakhir, dafantum amwatakum walam taqtabiru bihim. Kalian semua, katanya wali ini, menguburkan orang-orang yang meninggal di antara kalian, walam taqtabiru bihim, tetapi kalian tidak mengambil ibrah. Bisa lamun yang rumus senamian ingat pada saat pemakaman Tuan Guru Ahmad Zakati luwe, ketika kita mengambil ibrah berbentan tiang atau jamaah senamian belum marahnya atau marah ini disele ada jaga minum batu-batu yang tidak anak pondok telah sana kemudian singgul tengah, masya Allah. Jadi ketika kita ingin mengambil ibrah dari orang yang meninggal, maka itulah kita termasuk dalam kelompok yang aman ketika kita mengambil ibrah. Tetapi ketika kita tidak mengambil ibrah atau pelajaran, tandanya hati kita mati. Jadi yang pertama tadi tidak simpulan kehilangan terakhir. Insyaallah. Jadi ada 10 hal-hal yang menyebabkan doa kita sulit untuk dikabulkan. Insyaallah kapan lain waktu kita sambung kesimpulan. Untuk malam ini tidak disimpulkan karena masjid lain sudah iqamah. Mudah-mudahan Nabi setiap sampean dalam mudzakarah malam ini ada manfaatnya dan kita mendapatkan hikmah. Para bahasan yang Rahman Rasyidi, hikmahnya adalah ketika kita melakukan bermanfaat oleh kegiatan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.